I didn't know what I was looking for. I found her. I found Hai teman-teman, kenalin aku Zahira mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi usaha perjalanan busana. Hari ini aku ada salah satu museum narrator Jakarta yang super ikonik, yaitu Museum Satria Mandala. Tempat yang menyimpan kisah perjalanan panjang TNI Indonesia dari masa ke masa. Yuk ikutin aku, kita explore bareng-bareng dan bahas 4A pariwisata. Selanjutnya, kita menuju loket pembelian tiket. Di loket inilah pengunjung melakukan registrasi dan membeli tiket sebelum memulai kunjungan ke Museum Satria Mandala. Harga tiketnya sangat murah dan tidak ada batasan jam kunjungannya. Yuk kita lanjut. Sebagai mahasiswa pariwisata, kita melihat potensi wisata dari berbagai sisi, mulai dari nilai sejarah, visual, hingga nilai 4A wisatanya. Dari segi attraction atau daya tarik, Museum Satria Mandala memiliki nilai sejarah yang kuat karena menyimpan koleksi perjuangan TNI mulai dari diorama, senjata, hingga kendaraan tempur. Visual museum yang tertata rapi juga membuat pengunjung mudah memahami cerita sejarah yang disajikan. Selanjutnya, dari segi aksesibilitas, lokasi museum ini cukup strategis dan mudah dijangkau. Pengunjung dapat menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Jika menggunakan rute Transjakarta, bisa mengambil rute Grogol atau Pluit, lalu turun di halte Menara Jam Sostek. Tidak dengan menggunakan Transjakarta, menggunakan kereta juga bisa. Pengunjung turun di stasiun MRT Istora Mandiri. Dari segi amenitas atau fasilitas, Museum Satria Mandala sudah tergolong lengkap. Taman ini yang sangat asri sering dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat, makan bersama, bahkan piknik bersama keluarga maupun pasangan. Menyediakan juga fasilitas kantin sehingga pengunjung dapat beristirahat sejenak setelah berkeliling area museum. Setelah dari area kantin, Museum Satria Mandala juga menyediakan fasilitas toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga pengunjung tetap merasa nyaman. Museum ini juga memiliki perpustakaan yang cukup lengkap, berisi berbagai koleksi buku sejarah, militer, dan wawasan kebangsaan yang bisa dibaca langsung oleh pengunjung. Tak jauh dari area kantin, Museum Satria Mandala juga menyediakan musola yang adem dan nyaman, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir meninggalkan ibadah sholat sama berkunjung. Di sekitar musola juga terdapat balai atau pendopo yang teduh dan sejuk, cocok digunakan sebagai tempat beristirahat sejenak. Bagi pengunjung anak-anak, di sini juga tersedia area ayunan yang bisa digunakan untuk bermain. Dan yang tidak kalah menarik, Museum Satria Mandala juga menyediakan kafe bernama Warung Jueng yang dihiasi foto-foto para tokoh dan sejarawan, menambah kesan edukatif sekaligus unik sama berada di kawasan museum. Dari segi ancillary, tersedia area parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 sehingga pengunjung yang datang dengan motor atau mobil tidak perlu khawatir soal tempat parkir. Selain itu, museum ini juga menyediakan layanan tour guide yang siap membantu pengunjung dengan penjelasan yang informatif seputar koleksi dan sejarah. Untuk memudahkan pengunjung, Museum Satria Mandala juga dilengkapi dengan papan informasi yang membantu arah dan tersedia buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung sebagai bentuk dokumentasi dan kesan selama berkunjung. Yuk ikuti aku bahas sejarah dan fungsi Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala didirikan pada 5 Oktober tahun 1972 di bekas Wisma Yaso atau kediaman istri Soekarno Dewi Ratnasari. Nama Satria Mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lingkungan keramat kesatria. Museum ini merupakan museum militer utama di Indonesia yang mencerminkan sejarah Tentara Nasional Indonesia dan sistem-sistem pertahanan negara. Selanjutnya, di dalam koleksi sistem pertahanan dan keamanan di museum, Museum Satria Mandala memuat berbagai koleksi yang menggambarkan elemen-elemen sistem pertahanan dan keamanan.
peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 24 Maret 1946 ketika para pejuang dan rakyat Bandung dengan sengaja menghanguskan sebagian besar kota Bandung bagian selatan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah pasukan sekutu dan Hindia Belanda menggunakan kota tersebut sebagai basis militer. Peristiwa ini menjadi simbol semangat juang, pengorbanan, dan tekad rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, di dalam ruang tokoh militer ada banyak koleksi dokumen, peta operasi militer, serta artefak pribadi para perwira TNI yang turut dipamerkan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang dibangunkan sejak kemerdekaan. Museum ini juga menampilkan beberapa tokoh-tokoh militer penting seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, dan panglima-panglima lain. Selanjutnya, ada dokumentasi sejarah operasional keamanan dalam negeri dan Kaptipmas ditampilkan sebagai peran TNI dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI. Operasi ini dilakukan untuk menghadapi ancaman dalam negeri seperti pemberontakan dan gangguan keamanan, serta menjaga ketertiban masyarakat. Dokumentasi yang dipamerkan menunjukkan upaya TNI menciptakan keamanan dan stabilitas nasional pasca kemerdekaan. Selanjutnya, ruang senjata. Di dalam persenjataan dan atribut militer, adanya koleksi senjata ringan dan berat seperti senapan, pistol, pedang tradisional, atau yang biasa disebut kris hingga meriam. Senjata-senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari senjata rampasan perang, senjata produksi luar negeri, hingga senjata yang digunakan dalam berbagai operasi militer. Setiap koleksi memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Melalui ruangan ini, pengunjung dapat memahami perkembangan persenjataan TNI serta peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain koleksi persenjataan darat, museum ini juga menampilkan sejarah kekuatan laut Indonesia melalui berbagai dokumentasi dan miniatur kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal selam yang menjadi simbol kekuatan dan modernisasi armada laut Indonesia pada masanya. Kapal ini memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia serta mendukung strategi pertahanan negara. Museum ini juga menampilkan informasi mengenai kapal-kapal perang lainnya yang digunakan dalam berbagai operasi militer dan pengamanan laut. Koleksi ini juga menunjukkan perkembangan teknologi alutsista laut serta peran TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita menuju ke perpustakaan TNI yang berada di Museum Waspada Purbawisesa. Replika tanda pangkat NII. Pada bagian ini kita dapat melihat replika tanda pangkat dari kelompok yang dinamakan dirinya Negara Islam Indonesia. Gerakan ini muncul setelah Indonesia merdeka dan dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Di sini juga ada buku-buku sejarah Pak Soekarno-Hatta dan di sebelahnya ada buku sejarah Pak Soeharto. 25 Januari 1949, pertempuran ini menjadi salah satu bukti bahwa perlawanan rakyat dan pejuang Indonesia terhadap kekuatan asing pada masa pendudukan. Selanjutnya, kita menuju ke perpustakaan TNI yang berada di Museum Waspada Purbawisesa. Di perpustakaan ini tersimpan berbagai koleksi buku, arsip, dan dokumentasi yang membahas sejarah perjuangan bangsa, peran TNI, hingga perjalanan pertahanan dan keamanan negara. Di perpustakaan ini menjadi ruang edukasi bagi pengunjung yang ingin memahami sejarah Indonesia secara lebih mendalam melalui sumber bacaan. Next, kita ke area pesawat. Pesawat ini dinamakan pesawat latih yang digunakan untuk melatih para penerbang TNI pada tahap awal sebelum mereka mengoperasikan pesawat tempur. Selanjutnya ada pesawat buruh atau pesawat tempur yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Pesawat ini digunakan dalam berbagai operasi pertahanan dan menjadi simbol kekuatan TNI Angkatan Udara dalam menghadapi ancaman dari udara.
Helikopter Angkatan Darat ini digunakan untuk mendukung operasi darat seperti pengangkutan pasukan dan evakuasi. Melalui peristiwa-peristiwa yang ditampilkan di museum ini, kita diajak memahami bahwa konflik dan pemberontakan atas nama kepentingan politik hanya meninggalkan luka dan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Jadi, sedikit perjalanan kita menjelajah Museum Satria Mandala. Secara keseluruhan, museum ini edukasi ini menceritakan akses mudah, fasilitas aman, dan pengelolaan yang bagus. Cocok banget untuk mahasiswa, warga, bahkan wisatawan berkota yang ingin menjelajah wisatawan yang sangat fun. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di destinasi selanjutnya.